Menurut Bang Edi bagaimana? Apakah betul Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Ya, gini, Kang. Pertama, saya ada intro dulu ya sebelum saya jawab dulu ya, Kang. Gini, Kang. Iya, stop. Jadi banyak orang sekarang itu kan panggung itu semua orang punya. Ya, kalau zaman dulu yang naik mimbar, ya, yang bicara itu adalah orang yang berilmu. Nah, zaman sekarang itu semua orang punya channel, semua orang bisa berbicara, semua orang punya TV sendiri, ya, semua orang punya Instagram, semua orang punya YouTube sendiri. Jadi membuka peluang bagi orang awam untuk berbicara. Nah, menurut Bang Edi saya orang awam apa berilmu? Ini kalau yang seperti Kang Nandar tadi katakan, namanya Saudara Lim tadi ya, mengatakan Tuhan menjadi manusia, itu dia ambil dari mana gitu. Kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 2, dia mengatakan seperti itu. Ya, gini. Jadi gini Kang ya, kalau kita membaca Bible ya, tidak pernah ada di dalam Bible itu dari A sampai Z ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sebuah statement atau sebuah informasi baik itu tersurat maupun tersirat yang mengatakan Tuhan itu akan menjadi manusia, itu tidak pernah ada. Nah, adapun saya menduga mungkin dia memiliki pikiran itu, dia berangkat dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Nah, tetapi dia salah. Sebentar Kang, gini. Yeah. Tetapi dia salah dalam mengucapkannya. Karena di situ bunyinya begini Kang. Yohanes dari pasal 1 ayat 1 itu kan bunyinya NRK en logos itu ya, bahasa Indonesianya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, kan gitu. Kemudian di ayat 14-nya di situ dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi sharp, telah menjadi flesh, telah menjadi daging ya, telah menjadi manusia. Nah, jadi kalau dia menyimpulkan bahwa Tuhan menjadi manusia, ini keliru. Karena Bible tidak mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Yang dikatakan oleh Bible itu firman yang menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Ini beda. Ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, ada kesilapan. Yang dikatakan oleh Saudara Lim tadi, bahwa Tuhan menjadi manusia itu tidak pernah ada dalam Bible. Yang Bible katakan itu firman yang telah menjadi manusia. Jadi bukan Tuhan menjadi manusia, tapi firman menjadi manusia. Itu yang benar. Ini makanya Bible itu menulis secara teliti. Bible itu bukan asal-asal ditulis seperti itu. Jadi kata-katanya itu ya seperti itu, jangan dibolak-balik begitu. Itu Kang pendapat dari saya. Jadi tuh firman Tuhan itu, Tuhan dan firman itu sesuatu yang berbeda menurutmu, ya? Ya, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu menjadi sesuatu yang dapat disamakan sekaligus juga dia dapat dibedakan. Nah, dari mana saya menyimpulkan itu? Dari kata-kata bersama-sama. Jadi di situ dikatakan firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, dari kalimat ini saya dapat menyimpulkan bahwa firman ini dia dapat disamakan sekaligus juga dia dapat dibedakan. Lalu bedanya apa? Kamu mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan itu tidak menjelma menjadi manusia. Ya, namun di dalam Yohanes 1 ayat 1 kamu mengatakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan firman dan firman itu adalah Tuhan. Menurut kamu seperti itu? Iya. Jadi begini Kang. Kenapa penulis Injil Yohanes tidak mengatakan dan Tuhan itu telah menjadi manusia? Ini ada alasannya. Penulis Yohanes itu bukan asal-asal tulis. Dia tidak menulis dan Tuhan itu telah menjadi manusia. Dia tidak menulis begitu. Dia menulis dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah sang firman. Ya, sang firman yang telah menjadi manusia, bukan Tuhan. Ini sesuatu yang berbeda. Iya. Oh, kalau dalam iman kami kun fayakun, terjadi dan terjadilah. Ya, kalimat kunnya itu. Kalau dalam perspektif Bang Edis, yang menjadi manusia Yesus itu adalah firman, bukan Tuhan, begitu? Ya, benar sekali, karena itulah yang dikatakan Bible. Itu bukan kata saya, tapi itu kata Bible yang saya baca dan yang saya pelajari, gitu.